kompetensi keahlian SMK 10 November Sidoarjo mengucapkan selamat datang kepada peserta didik baru tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk seluruh peserta didik baru kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas. Saya berterima kasih atas kesempatan untuk memperkenalkan diri saya. Saya adalah Ibu Citra Reptia Ningtyas, S1 APT. Saya adalah Kepala Kompetensi Keahlian Farmasi Klinis dan Komunitas. Kompetensi keahlian farmasi klinis dan komunitas termasuk dalam bidang keahlian kesehatan dan program keahlian farmasi. Selama 3 tahun, kalian akan mendapatkan pembelajaran yang mempersiapkan kalian untuk menjadi asisten tenaga kesehatan yang melakukan kefarmasian, baik itu di rumah sakit, apotek, puskesmas, ataupun klinik. Untuk itu, kalian akan mendapatkan pengetahuan dan keterampilan. Untuk itu, pengetahuan dan keterampilan kalian akan ditempa melalui mata pelajaran berikut ini. 1. Pelayanan farmasi. Dalam pelayanan farmasi, kalian akan mempelajari semua pelayanan kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi untuk meningkatkan kualitas hidup pasien. 2. Farmakognosi. Ilmu ini mempelajari tentang tanaman dan hewan yang dapat dijadikan sebagai obat. 3. Farmakologi. Kalian akan mempelajari penggunaan obat sebagai diagnosa, pencegahan, ataupun penyembuhan penyakit. Yang keempat adalah kimia farmasi. Di sini kalian akan mempelajari sifat-sifat fisika dan kimia dari bahan obat atau obat. Yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Kalian akan mempelajari proses kreativitas untuk menghasilkan produk yang inovatif dan original. Semoga mata pelajaran yang sudah Ibu sebutkan di atas dapat memberikan kalian ilmu yang bermanfaat dan pengalaman baru bersama teman-teman kalian dan bersama guru-guru farmasi klinis dan komunitas di SMK 10 November Sidoarjo. It's gonna be epic and it's gonna be exciting. Perkenalkan, nama saya Devi Arianti. Saya di sini sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran merupakan program keahlian bisnis dan manajemen, di mana kalian dipersiapkan selama 3 tahun menjadi seorang junior sekretari. Materi tersebut sebagai berikut. Yang pertama, teknologi perkantoran. Teknologi perkantoran ini mempelajari dan mengajarkan kalian tentang penggunaan mesin kantor, peralatan kantor, dan perlengkapan kantor, dan penggunaan bagaimana bisa kalian menggunakan PC atau laptop. Yang kedua adalah korespondensi. Korespondensi ini kalian diajarkan tentang membuat surat niaga, surat bisnis, surat pribadi, dan bentuk surat, kemudian jenis-jenis surat, dan cara melipat surat. Yang ketiga, kalian diajarkan tentang kearsipan, di mana di kearsipan ini adalah sebuah aktivitas mulai dari penerimaan, pencatatan, penggandaan, pemusnahan arsip, lalu penyusutan arsip. Materi berikutnya, kalian berada di kelas 11 dan kalian di kelas 12. Yang pertama adalah OTK kepegawaian. OTK kepegawaian ini kalian diajarkan tentang bagaimana cara menjadi seorang sekretaris dan cara sebagai seorang pegawai yang baik. Yang kedua adalah OTK keuangan. Kalian diajari tentang bagaimana menata keuangan perusahaan. Yang ketiga adalah OTK sarpras. OTK sarpras adalah kalian diajari di sini untuk inventaris kantor, untuk pemeliharaan peralatan kantor, kemudian kalian diajari investasi dan laporan sarana dan prasarana. Kemudian yang keempat adalah OTK Humas, bagaimana kalian diajari sebagai public relation untuk bekerja sama dengan pihak luar atau kolega dan pelanggan. Semoga kalian senang belajar di SMK 10 November di jurusan otomatisasi dan tata kelola perkantoran, dan saya harap kalian bisa berinovasi dan bergabung dengan guru-guru kita di otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat untuk seluruh peserta didik baru kompetensi keahlian farmasi industri. Saya adalah Citra Ritia Ningtyas, S.Fam APT. Saya di sini sebagai Kepala Kompetensi Keahlian Farmasi Industri. Kompetensi keahlian farmasi industri merupakan bidang keahlian kesehatan dan program keahlian farmasi. Selama 3 tahun, kalian akan dipersiapkan menjadi tenaga di industri farmasi, baik sebagai operator mesin produksi, petugas quality control, ataupun personel packaging. Untuk itu, kalian akan mempelajari mata pelajaran berikut ini. 1. Teknik pembuatan sediaan obat. Di sana, kalian akan melakukan persiapan alat, bahan, ruang yang akan digunakan produksi. Kalian juga akan membuat rancangan preformulasi dan formulasi sediaan farmasi. Yang kedua adalah pengujian dan pengendalian mutu produk. Di sana, kalian akan mempelajari bagaimana cara mengevaluasi sediaan farmasi yang telah diproduksi, apakah sudah memenuhi kualitasnya. Lalu yang ketiga adalah manajemen produk obat. Di sini kalian akan mempelajari bagaimana merencanakan pengadaan bahan baku untuk produksi. Lalu dokumentasi CPOB, yaitu cara pembuatan obat yang baik. Dan yang terakhir adalah produk kreatif dan kewirausahaan. Di sini kalian akan mempelajari proses kreatif untuk memproduksi suatu produk yang inovatif. Nah, Ibu harapkan setelah mempelajari mata pelajaran di atas, kalian akan siap sebagai tenaga di industri farmasi. Ibu dan teman-teman guru di farmasi industri tidak sabar mendapatkan dan memberikan pengalaman baru bersama kalian. It's gonna be fun and it's gonna be wonderful. Perkenalkan, nama saya Devi Arianti. Di sini saya sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Perbankan Syariah. Kompetensi perbankan syariah adalah program keahlian bisnis dan manajemen, di mana kalian selama 3 tahun belajar untuk dicetak menjadi seorang junior customer service. Kompetensi perbankan syariah mengajarkan materi sebagai berikut. Untuk kelas 10, yang pertama adalah etika profesi, di mana kalian akan diajarkan profesionalitas kerja dan menjadi seorang customer service. Yang kedua adalah akuntansi dasar, mempelajari tentang pengukuran, penjabaran, atau pemberian informasi keuangan yang akan diberikan kepada pihak terkait. Yang ketiga adalah perbankan dasar, pengetahuan tentang dunia perbankan di Indonesia. Yang keempat adalah spreadsheet. Spreadsheet juga merupakan lembaran kertas yang berisi data dalam bentuk baris dan kolom dalam akuntansi. Materi yang berikutnya adalah materi kelas 11 dan 12. Yang pertama adalah ekonomi Islam. Sistem ekonomi ini mempelajari tentang nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya. Yang kedua, LLKS atau Layanan Lembaga Keuangan Syariah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsipnya merupakan prinsip Islami. Yang ketiga adalah pengelolaan kas. Pengelolaan kas adalah proses mengumpulkan dan mengelola arus kas yang dilakukan untuk individu dan perusahaan. Yang keempat adalah komputer akuntansi. Sistem akuntansi di mana komputer adalah sebagai teknologi untuk menjalankan aplikasi digunakan dalam mengolah keuangan. Yang kelima adalah akuntansi perbankan syariah. Akuntansi perbankan syariah ini ialah proses akuntansi yang berdasarkan pada prinsip syariah. Bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Semoga kalian di sini selama 3 tahun bisa berinovasi dengan guru-guru kita di perbankan syariah. Kami tunggu ya. Selain mata pelajaran dari kompetensi keahlian masing-masing, bidang keahlian kesehatan juga akan mendapatkan mata pelajaran sebagai berikut. A. Muatan nasional.
yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. B. Muatan kewilayahan yang terdiri dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, bahasa Arab, dan baca tulis Al-Quran. C1. Dasar bidang keahlian yang terdiri dari fisika, kimia, dan biologi. Untuk bidang keahlian non-kesehatan, selain mata pelajaran dari kompetensi keahlian masing-masing, akan mendapatkan mata pelajaran sebagai berikut. A. Muatan nasional, yang terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, pendidikan kewarganegaraan, bahasa Indonesia, matematika, sejarah Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Jepang. B. Muatan kewilayahan, yang terdiri dari pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, seni budaya, bahasa Arab, dan baca tulis Al-Quran. C1. Dasar bidang keahlian, yang terdiri dari administrasi umum, ilmu pengetahuan alam, dan simulasi dan komunikasi digital.